Halo semua, jadi pada kali ini saya akan membawakan materi dengan judul biofarmaseutika sediaan lepas terkendali. Untuk topik bahasannya ada 4 yang tertera. Untuk yang topik pertama yaitu konsep dan rasionalisasi dari sediaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini adalah sediaan lepas penunda, yang dimana sediaan yang menunda pelepasan aktif setelah pemberian obat sehingga obat tidak langsung dilepaskan segera setelah dikonsumsi. Contohnya teman-teman bisa lihat, dan untuk tujuan pembuatannya itu untuk melindungi obat dari degradasi oleh asam lambung, melindungi mukosa lambung dari iritasi obat, mengarahkan pelepasan obat pada lokasi absorpsi tertentu, dan juga mengurangi efek samping gastrointestinal. Yang kedua ada sediaan lepas lambat, yaitu sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan sediaan konvensional, sehingga efek terapinya dapat dipertahankan lebih lama. Namun kadar obat dalam plasma tidak selalu konstan. Contoh sediaan yang terdapat di pasaran itu seperti wellbutrin SR, metformin SM tablet, dan lain sebagainya. Untuk tujuan pembuatannya, untuk memperpanjang durasi kerja obat, mengurangi frekuensi pemberian obat, meningkatkan kepatuhan pasien, mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah, dan juga menurunkan efek samping akibat puncak kadar obat yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu ada sediaan lepas terkendali, contohnya itu ada adalat oros, konserta, dan lain-lain sebagainya, yaitu sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat pada kecepatan yang telah diatur secara spesifik, sehingga kadar obat dalam plasma darah dapat dipertahankan relatif konstan dalam rentang terapeutik untuk periode waktu tertentu. Fungsinya untuk pembuatan ini adalah mempertahankan kadar obat stabil dalam plasma, mengoptimalkan efek terapi, mengurangi fluktuasi kadar obat, mengurangi toksisitas efek samping, dan juga meningkatkan efisiensi terapi jangka panjang. Topik selanjutnya yaitu mekanisme pelepasan obat. Yang pertama, mekanisme pelepasan obat pada sistem matriks. Jadi sistem matriks ini merupakan salah satu bentuk sustained release drug delivery system yang digunakan untuk melepaskan obat secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini membagikan menjadi dua, yaitu mekanisme difusi dan juga mekanisme erosi. Untuk yang pertama, mekanisme difusi yaitu yang terjadi ketika cairan dari saluran cerna masuk ke dalam tablet matriks dan melalui obat. Tahapan-tahapannya itu dari penetrasi cairan ke dalam matriks, kemudian hidrasi dan pembentukan gel, lalu akan melakukan obat, dan terakhir adalah divisi obat keluar dari matriks. Selanjutnya yang kedua itu ada mekanisme erosi yang dimana dia mengalami pengikisan, pelarutan, dan juga degradasi bertahap setelah berkontak dengan cairan tubuh yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu bulk erosion, di mana pada mekanisme ini cairan atau air dari medium dapat masuk dengan cepat ke seluruh bagian matriks. Akibatnya proses degradasi atau erosi tidak hanya terjadi pada permukaan tetapi juga berlangsung di bagian dalam matriks secara bersamaan. Lalu yang kedua itu ada surface erosion. Pada mekanisme ini degradasi polimer hanya terjadi pada bagian permukaan matriks sehingga air tidak dapat menembus bagian dalam matriks dengan cepat, sehingga erosinya berlangsung lapis demi lapis dari bagian luar menuju ke bagian dalam. Yang kedua yaitu mekanisme pelepasan obat pada sistem reservoir, di mana obat berada di dalam inti atau core atau reservoirnya dan dikelilingi oleh membran polimer yang berfungsi untuk mengontrol pelepasan obat. Pada sistem ini obat tidak disebarkan di seluruh matriks melainkan terkumpul pada bagian inti sehingga pelepasan obat terutama dikendalikan oleh membran polimer. Pada sistem membran ini juga obat berada di bagian inti atau core-nya sebagai reservoir dan dilapisi oleh membran polimer tipis yang berfungsi mengontrol pelepasan obat. Membran tersebut dapat berupa membran berpori ataupun membran yang tak berpori. Fungsinya itu untuk mengontrol difusi obat, mengatur masuknya cairan, memperlancar pelepasan obat secara perlahan, serta melindungi inti obat. Contoh bahannya itu seperti polimer sintesis dan lain sebagainya. Untuk tahapan-tahapannya itu dimulai dengan kontak dengan cairan tubuh, lalu akan terjadi penetrasi cairan ke membran, lalu akan ada pelarutan obat di reservoir dan difusi obat melalui membran, lalu terjadi pelepasan obat ke medium. Yang ketiga adalah mekanisme pelepasan obat pada sistem osmotik atau biasa dikenal dengan OROS. Ini merupakan salah satu sistem pelepasan obat terkendali dengan menggunakan tekanan osmotik untuk mengatur atau mengontrol pelepasan obat secara perlahan dan teratur dengan bantuan zat osmotik atau osmogen. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut, biasanya air, dari daerah dengan konsentrasi zat terlalu rendah menuju daerah dengan konsentrasi zat terlalu lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Sementara itu, tekanan osmotik merupakan tekanan yang dihasilkan akibat dari aliran air melalui membran semipermeabel yang memisahkan dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Prinsip ini dimanfaatkan dalam sistem osmotik untuk mendorong obat keluar dari sistem secara terkontrol. Untuk bagian-bagian utama dari osmotik itu sendiri ada membran semipermeabel, kompartemen osmotik, reservoir obat, dan juga ada delivery office. Topik yang ketiga yaitu parameter bioavailabilitas atau bioequivalensi dan korelasi in vitro dengan in vivo. Jadi A dan B merupakan parameter penting dalam evaluasi mutu dan efektivitas sediaan farmasi, terutamanya pada sediaan pelepasan terkendali. Nah, pada sediaan ini pelepasan obatnya itu dirancang berlangsung secara bertahap sehingga kadar obat dalam plasma dapat dipertahankan lebih stabil dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sediaan konvensional. Untuk evaluasinya itu dilakukan melalui parameter farmakokinetik seperti Cmax, Tmax, AUC, sedangkan hubungan antara hasil uji disolusi in vitro dengan respon farmakokinetik in vivo dievaluasi menggunakan konsep in vitro correlation atau biasa dikenal dengan IV-IVC. Kita masuk pada bagian A yaitu profil Cmax, Tmax, dan juga AUC. Untuk yang pertama ada Cmax atau maksimum plasma concentration yang merupakan konsentrasi maksimum obat dalam plasma yang dicapai setelah pemberian obat. Nilai ini menunjukkan tingkat absorpsi obat ke dalam sirkulasi sistemik. Pada sediaan pelepasan terkendali nilai Cmax itu umumnya lebih rendah dibandingkan dengan sediaan lepas segera karena obat dilepaskan secara perlahan sehingga tidak terjadi lonjakan kadar obat secara cepat. Untuk Cmax sendiri, dia dipengaruhi oleh beberapa hal secara farmakokinetik, yaitu laju pelepasan obat dari sediaan, laju absorpsi di saluran cerna, kelarutan obat, dan juga waktu pengosongan lambung dan sifat matriks dari formulasi itu sendiri. Selanjutnya ada Tmax atau time to reach maximum concentration yang merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai Cmax. Parameter ini menggambarkan kecepatan absorpsi obat pada sediaan pelepasan terkendali kecuali dan Tmax ini biasanya lebih panjang dibandingkan di sediaan konvensional karena pelepasan obatnya yang berlangsung secara bertahap. Nilai Tmax yang lebih lama itu menunjukkan kalau obatnya dilepaskan secara perlahan dan absorpsi berlangsung lebih terkendali. Hal ini bermanfaat untuk yang pertama mengurangi frekuensi pemberian obat, yang kedua memperlahankan efek terapi lebih lama, yang ketiga mengurangi fluktuasi kadar plasma, dan yang terakhir itu menurunkan risiko efek samping akibat puncak kadar obat yang tinggi. Selanjutnya ada AUC atau area under the curve yang merupakan luas area di bawah kurva yang menghubungkan konsentrasi obat terhadap waktu. Nah, parameter AUC ini menunjukkan jumlah total obat yang mencapai sirkulasi sistemik dan juga menggambarkan derajat absorpsi obat. Jika semakin besar nilai AUC-nya, maka semakin besar pula jumlah obat yang terabsorpsi. Dalam studi bioavailabilitas dan juga bioequivalensi, AUC ini digunakan sebagai parameter utama untuk membandingkan jumlah obat yang diserap antar produk uji dan juga produk pembanding. Subtopik berikut yaitu bioequivalensi atau BE pada sediaan pelepasan terkendali. Jadi bioequivalensi merupakan perbandingan bioavailabilitas antara dua produk obat yang memiliki zat aktif sama pada dosis dan juga kondisi yang sama. Dua produk dikatakan bioequivalensi apabila tidak terdapat perbedaan yang bermakna dalam laju dan juga jumlah absorpsi obatnya. Parameternya itu ada beberapa yaitu Cmax, Tmax, dan juga AUC tadi. Nah, menurut pedoman dari BPOM dan juga FDA, rentang penerimaan bioequivalensinya itu umumnya berada pada interval kepercayaan 90%, yaitu sebesar 80 sampai 125% untuk parameter AUC dan juga Cmax-nya. Selanjutnya ada konsep in vitro in vivo correlation yang merupakan hubungan matematis antara hasil uji disolusi in vitro dengan respon farmakokinetik in vivo. Konsep ini biasanya digunakan untuk memprediksi perilaku obat dalam tubuh berdasarkan data disolusi laboratorium. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mengurangi kebutuhan uji bioequivalensi in vivo, lalu mempermudah pengembangan formulasi, membantu optimasi proses produksi, menjamin konsisten mutu produk, dan juga mempercepat registrasi obat. Nah, untuk konsep ini sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan hubungan antara data in vitro dan juga data in vivo-nya, yaitu untuk level A merupakan tingkat korelasi tertinggi karena menunjukkan hubungan titik demi titik antara pelepasan obat in vitro dan juga absorpsi obat in vivo. Lalu untuk level B menggunakan pendekatan statistik rata-rata seperti mean distribution time dan juga mean resistance time. Lalu untuk level C merupakan hubungan paling sederhana karena hanya menghubungkan satu parameter disolusi dengan satu parameter farmakokinetik, misalnya presentasi obat terlalu pada waktu tertentu dibandingkan dengan nilai Cmax ataupun nilai AUC-nya.
Selanjutnya kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu evaluasi dan juga strategi formulasi yang terbagi menjadi dua. Ada faktor fisiologis yang mempengaruhi kelepasan dan juga sifat obat yang cocok untuk formulasi lepas terkendali. Yang pertama yaitu untuk faktor fisiologis yang mempengaruhi kelepasan ada dua, yaitu faktor waktu transit gastrointestinal dan juga pengaruh makanan atau food effect. Untuk waktu transit gastrointestinal ini merupakan salah satu faktor fisiologis terpenting yang mempengaruhi kinerja sediaan kelepasan terkendali. Untuk waktu transit rata-rata halus itu 3-5 jam, sedangkan waktu transit total di dalam tubuh itu bervariasi antara 20-30 jam. Nah, variabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu posisi tubuh, tingkat aktivitas fisik, komposisi makanan, dan juga kondisi patologis, misalnya diabetes dengan gastroparesis. Untuk sistem oros, ini merupakan variabilitas waktu transit GI relatif yang tidak berpengaruh terhadap profil kelepasan karena sistem IDPD dan juga faktor lokal gastrointestinal. Yang kedua yaitu pengaruh makanan atau food effect. Nah, kehadiran makanan di dalam lambung itu mempengaruhi kinerja sediaan kelepasan terkendali melalui beberapa mekanisme, yaitu ada mekanisme penundaan pengosongan lambung yang memperlambat transit sediaan. Yang kedua ada perubahan viskositas media gastrointestinal yang mempengaruhi laju difusi, perubahan pH intralumen, dan juga yang terakhir itu adanya MP2 dan juga enzim yang dapat mempengaruhi matriks Forimat. Selanjutnya subtopik yang kedua yaitu sifat obat yang cocok untuk formulasi lepas kendali. Seperti yang kita tahu kalau tidak semua obat cocok untuk diformulasikan sebagai sediaan kelepasan terkendali. Karakteristik obat yang ideal mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama waktu paru yang pendek hingga sedang. Testingannya itu harus 2-8 jam. Obat dengan testingan yang terlalu panjang sudah dengan sendirinya memiliki efek yang berkepanjangan. Yang kedua ada absorpsi merata di sepanjang gastrointestinal karena obat dengan absorpsi window yang sempit tidak ideal untuk formulasi lepas terkendali. Yang ketiga ada indeks terapeutik yang tidak terlalu sempit. Jadi obat dengan indeks terapeutik yang sangat sempit memerlukan kontrol kelepasan yang sangat presisi. Lalu ada yang keempat itu stabilitas kimia yang baik karena obat harus stabil terhadap pH gastrointestinal yang bervariasi dan juga degradasi enzimatik selama transit yang lebih lama. Dan yang terakhir bukan obat untuk situasi darurat. Jadi sediaan ini tidak cocok untuk obat yang memerlukan omset cepat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan untuk materi biofarmasetika, sediaan lepas terkendali. Semoga bisa bermanfaat.